Saudara-saudari, selamat pagi semuanya. Mungkin pertanyaan singkat untuk menghantar kita. Anda semua, Anda ya, bukan saya ya. Anda semua merasa sebagai misionaris enggak? Halo, bangun. Anda merasa yang misionaris itu siapa? Kita lihat Pastor Leo. Pastor Leo itu enggak misionaris. Kami bercerita di meja makan. Ya, saya jadi misionaris itu hanya 5 tahun pertama waktu di Indramayu. Sesudah itu tugas di Pandu. Iya ya. Sesudah tidak jadi misionaris, jadi raja di raja ya. Bercanda. Dia waktu dari Belanda memang lalu pamit ke orang tua jadi misionaris gitu ya. Nggak taunya sampai sini jadi toke. Anda, saya menyampaikan juga kepada kita semua. Anda merasa enggak? Apa harus keluar dari, Anda harus pergi ke satu tempat yang jauh, Anda harus teriak-teriak mewartakan firman. Tidak, hari ini mau diingatkan bahwa tugas, misi itu untuk kita semua. Karena dikatakan tadi di awal bahwa sang misionaris agung adalah Yesus Kristus, misionaris pengharapan, dan kita adalah murid-muridnya. Berarti tugas perutusan itu juga menjadi tugas perutusan kita. Ini yang pertama. Jadi sungguh dari awal kita menjadi murid Yesus, tugas untuk mewartakan itu melekat di dalam diri kita. Tidak harus selalu di dalam tugas-tugas khusus, tapi setiap dari kita. Artinya apa? Pribadi kita juga harus memancarkan pribadi Kristus. Seperti dalam bacaan kedua pesan Paulus, wartakanlah sabda Allah. Lalu apa yang harus kita sampaikan? Apa yang harus kita wartakan? Dikatakan firman Allah, sabda Allah. Jadi setiap dari kita dipanggil untuk mewartakan firman. Bagaimana cara mewartakannya? Salah satunya ya dengan doa. Ini ciri-ciri supaya menjadi misionaris ya. Orang-orang yang berdoa, bukan hanya lalu mewartakan, tapi lupa doa. Karena apa? Nanti jangan sampai lupa apa yang diwartakan. Dua hal ini, firman dan doa ini, yang ayo kita lihat di dalam hidup kita. Bagaimana firman Allah? Apakah hidup kita ditopang oleh firman? Apakah hidup kita juga diarahkan oleh firman? Ibaratnya tadi dikatakan firman apa sih? Firman dikatakan firman untuk menegur, untuk merubah. Jangan-jangan rumusan di dalam bacaan kedua ini lalu memang tidak enak. Kenapa orang tidak begitu suka berkutat dengan firman? Karena manfaatnya adalah menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Kita merasa salah. Ada yang menjadi dalam hidup kita, kalau ada orang ditanya, hobinya apa? Nak, hobimu apa nak? Nah, membaca, memasak. Hobimu apa? Bingung dia. Hobimu apa, ibu? Pernah dengar? Tanya hobimu apa? Membaca firman. Langsung pingsan. Padahal ini tawaran yang menarik. Firman itu apa? Untuk mendidik kita, untuk menyatakan kita. Karena hobinya nyanyi itu, saya sedang ngomong juga nyanyi. Udah selesai diskusinya. Tuh batuk kamu nggak denger. Ya, ini menarik kita semua. Apa firman menjadi sukacita kita? Dan bagaimana akhirnya firman supaya menjadi sukacita?
Seperti halnya doa harus dikerjakan dengan tekun, tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Ketekunan dan ketabahan. Dan ciri seorang misionaris, nanti kita lihat juga di dalam hidup kita, apakah kita mengerjakan hidup kita, mewujudkan iman kita juga dengan tekun. Udah Pastor, saya tiap hari sudah berapa puluh tahun tidak pernah ketinggalan rosari. Saya selalu doa rosario, betul. Tapi pas doa rosario itu hatimu di mana, pikiranmu di mana juga boleh jujur. Jangan sampai dikatakan, jangan-jangan sampai nanti kalau Tuhan datang, apa didapati iman itu? Kita tidak tahu waktunya Tuhan. Maka dikatakan, diperintahkan, wartakanlah. Kapanpun disebut waktunya baik atau tidak baik. Mungkin baik bagi kita, belum tentu baik bagi Tuhan, atau sebaliknya. Jadi ketekunan terus menerus, apapun. Jadi kita hari ini mendapatkan semacam cara kerja. Anggap aja begini, kenapa selama ini saya merasa beriman kok begitu-begitu saja? Enggak. Hari ini kita mendapatkan buku petunjuk bagaimana sih dilaksanakan firman dan doa. Itu menjadi bagian hidup kita. Ciri seorang misionaris, karena yang dikerjakan bukan kehendak sendiri. Diutus berarti mengikuti yang mengutus, lalu dikerjakannya dengan tekun. Bagaimana supaya tetap menyatu terus menerus dengan si pemberi utusan, dengan doa, menjalin relasi dengan sang pemberi utusan. Ayo kita lihat dua hal ini. Apa mau dalam kegiatan, mau dalam pelayanan, mau disebut yang saleh ya, melayani. Ya. Ini tadi hobinya nyanyi ya. Jadi di rumah nggak pernah masak. Oh, masak sambil nyanyi. Nggak pernah tidur sambil nyanyi, Pastor. Nggak pernah doa sambil nyanyi, Pastor. Apapun, ayo kita lihat. Apakah lalu diri kita yang kita bawa, apapun itu. Atau sang tadi dikatakan misionaris sejati pengharapan Yesus. Lalu apa dibangun dengan doa? Mungkin sebagai penutup kita teringat waktu masih kecil diajarin satu kalimat. Ora ya, ora et labora, bukan ora bahasa Jawa lalu malah diem semua. Ora et labora. Bacaan pertama menjadi menarik. Musa mengutus tadi, mereka tetap berperang, tetapi lalu Musa mendukung dengan doa. Dia berdoa dulu. Ingat ya, ora et, bukan labora et. Zaman kerja udah lewat. Ini yang ditawarkan Allah. Mungkin lalu menjadi tidak enak, karena tadi firman lalu membenarkan, firman mengoreksi. Masalahnya mau atau tidak. Dan ketekunan lalu ditunjukkan seperti seorang janda yang meminta terus menerus. Mungkin lalu si hakim tadi bukan karena belas kasihnya. Karena apa? Karena tidak mau diganggu. Ya sudah dibereskan. Lalu dibandingkan. Apalagi Allah. Kalau Anda terus menerus dengan ketekunan, ketabahan, di dalam perwujudan iman Anda, mungkin lalu dilihat orang, ya Anda yang tekun, Anda yang berjuang, lalu akan mengajar, memberi pewartaan kepada yang lain. Tidak usah dengan kata-kata, dengan sikap Anda. Hari ini itu diingatkan kembali. Hari ini diingatkan, sudah ada di dalam diri kita.
Tiap-tiap kali boleh kita mencari, menambah, terus menambah. Lalu pertanyaannya, kapan itu diwujudkan? Ya, kapan itu dibagikan? Hari ini diingatkan, di hari Minggu misi ini. Kita semua dipanggil untuk perutusan itu. Mewartakan. Bukan mencari terus, sudah ada. Mewartakan diri Anda yang dipenuhi dengan firman, yang dibangun dengan doa, lalu dijaga dengan ketekunan. Apapun ayo kita lihat diwujudkan itu di dalam kehidupan dunia pun. Apa kita menjalani itu panggilan kita masing-masing? Apakah perutusanku sebagai siswa, sebagai pekerja, perutusanku sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, lalu menghantar orang-orang lain menjadi dekat dengan Allah. Semoga melalui perayaan ini sudah diingatkan, lalu kita juga diteguhkan, lalu boleh di dalam hidup ini bukan hanya mendapatkan berkat, tetapi kita juga membawa berkat, karena kita semua mendapatkan misi yang sama. Kita semua mengemban tugas misioner dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.